Aku Lutfia Purnama. Pertama-tama, kalian tahu gak sih apa sih Perang Banjar itu? Di tahun 1859 sampai 1905 terjadi Perang Banjar atau Banjar Barito, bertujuan untuk memberantas Belanda di Kesultanan Banjar. Alasan utama kedatangan Belanda ialah lada, komoditi mewah di Eropa, dengan memanipulasi kontrak dagang pertama tahun 1635. Setelah beberapa dekade menjalin hubungan dagang, terjadi konflik karena tidak terpenuhi kontrak yang disepakati. Tahun 1638 di Kota Waring terjadi peristiwa pembunuhan yang menewaskan 64 orang Belanda dan 21 orang Jepang. Abad ke-18, Gubernur Hindia Belanda keluar dari Banjarmasin, kemudian Kalimantan diambil alih oleh Inggris akibat dari Perang Napoleon. Akan tetapi, Belanda kembali menandatangani kontrak baru dengan Sultan Banjar sehingga Kalimantan kembali dikuasai oleh Belanda. Pelan-pelan Belanda mulai menggantikan kekuasaan Sultan, kemudian pemberontakan kecil kembali terjadi. Sejak Belanda memonopoli dagang, konflik semakin banyak setelah Belanda ikut campur urusan kerajaan Banjar. Pangeran Nata menyatakan sebagai Sultan Tamidullah II dan melenyapkan semua putra Sultan Muhammad. Akan tetapi, Pangeran Amir selamat dengan bantuan pamannya. Pangeran Amir menyerang kerajaan, namun tidak berhasil. Ia ditangkap lalu diasingkan ke Sri Lanka. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Matthew. Bagaimana sih sejarah Perang Banjar? Kita cek aja yuk ke masa lalu. Saudara Sultan Tamjila I bernama Pangeran Nata mendapat bantuan Belanda dan berniat merebut tahta. Lalu Pangeran Nata menghabisi putra Sultan Tamjila I. Namun, Pangeran Amir menyelamatkan diri dan memiliki seorang putra bernama Pangeran Antasari. Wilayah kekuasaan Banjar hanya tersisa Banjarmasin, Hulu Sungai, dan Martapura karena perjanjian yang dilakukan dengan Belanda. Pengganti Sultan Adam yang telah wafat diberikan Belanda kepada Pangeran Tamjidillah. Rakyat menginginkan Pangeran Hidayatullah menjadi Sultan Banjar karena ia putra Sultan Adam. Akibat situasi yang semakin memanas, Pangeran Antasari mengajak Pangeran Hidayatullah. Kemudian pada 28 April 1859, Perang Banjar meletus. Akhirnya, Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda pada Juni 1860 dan menugaskan seorang petinggi Belanda mengambil alih Kesultanan Banjar. Pemberontakan yang terjadi mudah digagalkan karena persenjataan pihak Banjar yang kurang canggih dan memadai. Pangeran Antasari menyatakan semboyan yang berbunyi hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Ia diberi gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin oleh rakyat, alim, ulama, dan pejuang. Setelah beberapa hari, Pangeran Antasari mangkat dan dikebumikan di Hulu Teweh. Meski sang pemimpin wafat, pemberontakan terus berlanjut dengan dipimpin kedua putra Pangeran Antasari. Penyebab umum: ketidaksenangan rakyat Banjar dengan Belanda yang mengambil alih perkebunan dan pertambangan. Belanda terlalu banyak mencampuri urusan kesultanan. Belanda mengambil pertambangan karena ditemukan tambang batu bara. Penyebab khusus: Belanda mengangkat Sultan Tamjidullah sebagai Sultan Banjar dan terjadinya monopoli perdagangan yang merugikan. Strategi Perang Banjar. Yang pertama, strategi perang gerilya dengan mendirikan kerajaan baru dan benteng di pedalaman dan hutan. Dan yang kedua, dengan ikatan pertikahan, rakyat Banjar dan Dayak menjadi bersatu melawan Belanda. Bagaimana jalannya Perang Banjar? Perang Banjar dimulai pada tanggal 28 April 1859 di mana orang-orang Muning menyerbu kawasan tambang batu bata di Pengaron. Walaupun mereka gagal, mereka berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman orang Belanda. Lalu pada tanggal 25 Juni 1859, Sultan Tamjidillah mengundurkan diri dan mulai saat itu Kesultanan Banjar berada di bawah kendali Belanda. Pada tahun yang sama, pasukan Antasari menyerbu pos-pos Belanda di Martapura. Selanjutnya pada Agustus 1859, Antasari bersama pasukannya menyerang benteng Belanda di Tabanio.
Di tahun yang sama juga, pasukan Surapati berhasil menenggelamkan kapal Onras Belanda dan merampas senjatanya di Lontotur. Pada Agustus sampai September 1859, pertempuran terjadi di 3 lokasi, yaitu di Banua 5 yang dipimpin oleh Tumenggung Jali, yang kedua di Martapura dan Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lehman, dan yang ketiga di Sungai Barito yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pada September 1859, para pejuang menghasilkan kesepakatan. Yang pertama, pemusatan kekuatan perlawanan di Amuntai. Yang kedua, membuat dan memperkuat pertahanan. Yang ketiga, Pangeran Antasari memperkuat perlawanan di Dusun Atas. Dan yang keempat, mengusahakan tambahan senjata. Setelah pertemuan itu, perlawanan terus berkorbar di berbagai tempat. Akhir dari Perang Banjar. Kekuatan pasukan Banjar semakin lemah karena tidak seimbangnya persenjataan dan banyak pemimpin perang yang wafat. Perang ini dianggap berakhir oleh Belanda pada tahun 1905 karena tewasnya Muhammad Seman dan hanya ada perlawanan kecil dari rakyat Banjar.